Selamat sore aku ucapkan dari Terminal Purabaya. Hari ini tanggal 17 Mei 2025. Aku ingin melakukan trip ke, sebenarnya agak jauh-jauh banget sih. Aku pengen ke Yogyakarta. Naik bisa apa ya? Oke, untuk bisa nanti kita lihat aja. Oke. Ini aku mau jalan ke masuk ke terminal ya. Ini banyak tempat tiket, loket-loket tiket. Juga banyak orang-orang jualan. Jogja. Oh, udah beli tiket online. Kita kesana aja. Ini ada Hisana Fried Chicken juga. Sebenarnya kalau di Surabaya ini kalau misalnya ada yang tanya gitu ya, pengen kemana tadi, kayak tadi aku tuh pengen kemana, itu kalian jangan takut gitu, tegas aja tujuan kalian mau kemana, atau biar lebih aman udah beli tiket online. Oke. Sekarang sistemnya kayak gini ya, tuh masuk kayaknya udah pakai QR. Mau ke Jogja mbak? Patas. Iya. Sudah punya tiket? Sudah. Oh iya. Fotonya di scan ke mesin gate. Oh. Naik ke jalur 20. Oh gitu. Oke, siap. Makasih mbak. Ya. Ini barcode-nya. Sebelum naik, enggak, nanti kita naik dulu ya. Tapi aku mau kesini dulu, oke? Cek dulu di sini ada apa. Wih, di sini ada tempat ruang tunggunya bis Sugeng Rahayu. Ini barangkali jurusannya mau ke Cilacap, Bandung, Cirebon, Indramayu. Wih, Indramayu ada guys. Bogotsari, Bumiayu juga ada, sampai Purwokerto juga ada. Lumayan loh. Ya, masuk pintu masuknya di sini. Kita ke sana dulu. Ada apa di sana? Di sini juga ada Jaya Utama Lunch. Widih. Sekarang Jaya Utama emang udah naik kelas ya. Beuh. Ini biasanya Jaya Utama ini ke Semarang gitu. Tuh lihat. Nah, di sana ada Eka Lounge. Hari ini aku mau naik bis Eka cepat. Kita tanya-tanya dulu. Oke, makasih ya mbak. Bisnya di sana ya? Oke, siap. Oh yang belakang. Oke. Wow. Oke. Itu dia, bisnya ada di sana. Sana tuh, yang itu. Nah, tapi yang belakangnya. Oke. Kita ke sana guys. Jalan-jalan dulu. Wih, Eka cepat ke Semarang diberangkatkan. Jetbus 5. Wah, vertikal ini. Oke. Solo Surabaya full tol sampai Semarang. Wih, bagus ya. Wih. Walaupun nggak ori tapi bagus ini. Ini ada STJ. Wah, STJ Patas Jatim, Ngawi Surabaya. Full tol. Sekarang Patas ya, tapi bagus ya kursinya, jumbo-jumbo gitu. Ini bisku Eka cepat 7080 US. Bisku ini sebenarnya berangkatnya nanti jam 18.00. Tapi jam 17.00 dia udah tersedia di shelter 20 paling depan.
Tadi yang kita lihat tuh Semarang udah berangkat. Ya sekarang giliran bisku ini masuk. Oke, kita lihat detailnya ya. Jogja online, Mas? Iya. Oke, scan tiket dulu. Tadi aku udah scan tiket sama bapak itu. Udah boleh, guys. Ya, langsung aja kita masuk ya. Aku pengen lihat-lihat bisnya ya. Nih, kemudiannya Hino RM, guys, baru. Bisa dilihat bis ini memiliki interior yang sangat mewah dengan bangku dari Hai Rimba Kencana yang ada leg rest-nya. Selain bis ini mewah, bis ini juga memiliki fasilitas toilet yang dimana udah menjadi standarisasi bis akap. Di sini kita lihat cukup standar ya. Dan itu ada penampungan air untuk kita menyiram saat setelah buang air. Itu ada WC dan ada semprotan airnya. Ya cukup, lanjut kita lihat ke belakang. Di sini ada kandang macan untuk istirahat kru. Istilahnya ini kandang macan. Oke, kita tutup dulu. Oke, di sini, pintu belakangnya ternyata disekat ya, jadi nggak bisa lewat belakang. Terlihat ya kursinya ini sangat jumbo-jumbo sekali, sampai aku aja lewat ini kesempitan banget. Dan aku duduk di kursi B1. Nah ini di paling depan, hot seat. Yo, dari segi view ya lumayan lah. Ya aku mau naruh tas dulu di sini. Nanti sekalian aku mau review dulu di bawah. Oke, lanjut kita turun. Sebenarnya aku pertama kali naik bis Jetbus 5 ya. Pertama kali juga naik Hino RM 280. Aku belum pernah nyobain sebelumnya. Saya enak apa gitu aku belum pernah. Yang katanya limbung kan, aku masih penasaran. Nanti kita coba dulu ya. Kalau misalnya enak, ya pasti enak sih, orang masih baru, ya nggak? Kelebihan dari Hino RM adalah memiliki bagasi yang luas. Apalagi ini dibalut dengan bodi SHD. Jadi motor ini bisa masuk sini ya. Bagasinya plong sampai pojok. Itu pintu lagi, itu ketemu pintu lagi. Adi Putro. Dashboard keluaran Jetbus 5 ini sangat-sangat modern, minimalis, dan mungkin lebih memudahkan supir untuk melihat ke depan. Dan ruang kemudi dari Hino RM ini juga sangat-sangat simple dan cukup fresh, mirip-mirip dengan RN285 dari sisi setir maupun speedometernya. Bener-bener pertama kalinya aku naik Jetbus 5 Hino RM SHD. Ini bener-bener pertama kalinya aku naik ini. Ini bisnya sebentar lagi sudah mau diberangkatkan karena sudah mau pukul 18.00. Oke, aku mau masuk dulu. Langsung naik aja. Pak. Pertama kali aku duduk, wah ini kursi bener-bener nyaman banget. Kursinya ini sesuai dengan lekukan tubuh, dan secara lebar ini untuk badanku yang sangat lebar ini pas lah, jadi tidak menyenggol ke bangku sebelah. Dan ini aku sedang mengatur leg rest-nya ini. Ini selonjoran sepanjang jalan selama 6 jam ini. Oh iya, tadi aku sempat nge-review di kursi bagian belakang ya. Dan untuk tinggiku yang 163 ini sangat pas sih menurutku. Walaupun aku agak ngambang dikit ya karena kurang tinggi. Dan leg rest-nya ini sangat-sangat menopang kakiku. Ini aku lagi nyari-nyari tempat recliningnya ini. Nah ini ketemu, ternyata ada di bawah sini. Dan ya oke, enak ya ini kakinya. Dan aku mencari-cari tempat reclining untuk senderannya ini di mana ya. Maklum lah aku norak belum pernah duduk di bangku Rimba Kencana yang gede ini ya.
Oke, masih mencari dan bingung aku. Di mana ya? Oh ya, ternyata di dalam sini. Oke, kita coba dulu. Senderan nih. Nyaman, definisi sangat-sangat nyaman, perjalanan 100% di dalam bis. Oke, mantap. Gak mau bangun. Di joknya juga terdapat dua port yang berbeda antara USB-C dan USB biasa. Ternyata di atas juga ada yang USB-C dan USB biasa. Untuk pengguna iPhone ini tidak akan kebingungan sama sekali. Yap, tepat pada pukul 18.00 bis ini diberangkatkan dari terminal Bungur Asih menuju ke Yogyakarta. Oke, selanjutnya mari kita nikmati saja perjalanan ini. Aku nggak banyak rekam-rekam kok, tapi ya seru sih. Bisnya ini pertama kali nyoba ya agak ya nyaman sih, tetap nyaman, cuman nggak senyaman body pendek gitu. Ini agak sedikit limbuk, tapi nggak apa-apa ya, emang wajar karena body tinggi. Yap, seperti biasa di pintu keluar terminal Bungur Asih ini terdapat antrian yang lumayan lama, memakan waktu sekitar 10 menit lah kita berada di pintu keluar ini sebelum melanjutkan perjalanan dan masuk ke tol. Ini sangat-sangat lama ya. Bis ini juga dilengkapi dengan CCTV yang membuat perjalanan kita sedikit lebih aman dari penjahat. Bus kembali diberangkatkan langsung ke Yogyakarta. Informasi yang aku dapat bis ini itu full tol dan tidak ada istirahat makan sama sekali. Pukul 18.19 bis ini memasuki gerbang tol Waru Gunung.
Tapi ini rata-rata turun di mana Pak penumpang? Solonya 5. Solo 5 orang. Oh, sisanya Jogja. Klaten. Klatennya kalau terkenal ya bisa. Iya. Ya tapi Solo naik tol lagi. Habis Solo naik lagi. Naik tol lagi. Wah. Wah, belum pernah loh. Kalau tolnya udah tembus Prambanan dia langsung turun tol Prambanan. Oh, iya, iya. Setelah memasuki Mojokerto ya, itu sepanjang jalan tuh hujan. Ya walaupun kadang berhenti sih, tapi lebih hujan. Kan hujannya itu sangat deras ya. Nggak tahu ini, padahal ini udah bulan Mei tapi masih aja musim hujan. Ya alhamdulillah sih, tetap berkah. Bis ini kecepatannya di limit hanya sampai dengan 100 km per jam. Jadi gak heran kalau di tol itu kita disalip dengan bis-bis akap lainnya. Kalau nginjak itu nanti penumpang kaget. Iya. Suaranya keras ya. Iya. Biasanya kalau aku bawa mobil itu pasti tak selalu injak situ. Kaget. Ini aku kembali lagi naik ke kursiku karena aku ngerasa sudah ngantuk dan bosen di depan. Oke, jadi aku udah nggak rekam-rekam lagi, kecuali pas aku kebangun aja.
Selepas dari terminal Tirtonadi, aku ketiduran sampai ke Prambanan. Aku bangun karena sebelahku mau turun di dekat situ. Akhirnya aku udah sampai di terminal Giwangan. Bisnya udah ke sana tadi. Aku lupa ngerekam pas detik-detik pulang karena tadi ngobrol sama bule cowok dan dia orang Perancis. Mereka pasangan sih, cowok cewek, cuman aku kenal sama, ngobrol sama yang cowoknya gitu. Dia mau ke Pantai Glagah besok, dia hanya 2 hari di sini. Rasanya itu sebelum kenalan itu apa ya, kayak kalau aku hanya punya 10 menit sebelum sampai ke Giwangan, tapi aku harus melakukan apa ya, kalau nggak kenalan sekarang nih pasti bakal nyesel di kemudian hari. Nah itu makanya aku lakukan. Pertama aku senggol, aku cuma senyum-senyum aja, kita bisa tak tanya where you from. Habis itu aku menjelaskan kalau bahasa Inggrisku tuh kurang bagus gitu. Ya udah, ternyata dia juga kurang bagus bahasa Inggrisnya. Dia dari Perancis, ya tak aja ngobrol aja soal NBA, soal apa ya, Victor Wembanyama. Tapi dia sukanya sama sepak bola. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku udah memberanikan diri untuk kenalan, memberanikan diri untuk, ya pokoknya itulah. Oke. Next time